warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang identifikasi serangan hama dan musuh alaminya beserta cara pemberantasannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Amar Arazal dengan NIM akhir 27 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Meta Desianti dengan NIM akhir 220. Saya Khairunnisa Azrul dengan NIM akhir 216. Saya Bimaulana dengan NIM akhir 212. Dan saya Muhammad David Ridwan dengan NIM akhir 215. Untuk lokasi pengamatan kita sendiri ada di utara Gedung Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jakarta. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, masuk pada musuh alami dan hama. Dari hama sendiri, hama adalah organisme seperti serangga yang menyerang dan menyebabkan kerusakan pada bagian tanaman. Nah, hal ini itu akan menyebabkan penurunan dari hasil kualitas dan kuantitas tanaman sendiri. Nah, hama sendiri itu dapat menyebabkan kerusakan pada semua bagian tanaman seperti akar, daun, batang, dan lainnya. Nah, untuk musuh alami itu adalah organisme yang membunuh atau menyebabkan hama itu sakit dan akhirnya mati. Nah, dengan adanya musuh alami itu tuh dalam budidaya akan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, sehingga akan membuat pengendalian hama terpadu berjalan karena tidak adanya ketergantungan pada kimia. Selanjutnya mengenai hama penyerang tanaman kelengkeng. Yang pertama yaitu belalang kayu dengan nama Latin Phalanx nigricornis. Belalang kayu termasuk ke dalam ordo Orthoptera dan juga famili Acrididae. Belalang kayu merupakan salah satu hama penting bagi tanaman kelengkeng. Belalang kayu memiliki tubuh yang besar, kemampuan melompat yang kuat, dan juga tipe mulut menggigit mengunyah untuk merusak tanaman kelengkeng. Serangannya biasanya terdapat pada tunas muda, daun, dan juga bunga. Pada tunas muda, pertumbuhan tunas muda sehingga menjadi terhambat. Kemudian pada daun menjadi robek ataupun hanya tertinggal tulangnya, dan juga pada pembentukan bunga menjadi tidak sempurna sehingga menurunkan produktivitas buah kelengkeng. Kemudian pada populasi tinggi, belalang kayu menyebabkan defoliasi parah dan juga penurunan produktivitas. Populasi belalang kayu dapat ditekan menggunakan hama dengan musuh alami seperti burung pemangsa, yaitu burung jalak, laba-laba, kadal, dan juga jamur Metarhizium anisopliae. Pengendalian hama terpadu lebih dianjurkan daripada penggunaan bahan kimia agar lingkungan selalu terjaga dan juga pertumbuhan buah kelengkeng lebih optimal. Oke, selanjutnya ada hama lalat buah dengan nama Latin Bactrochera dorsalis, termasuk ke dalam ordo Diptera dan famili Theptrididae. Merupakan hama utama pada tanaman kelengkeng, terutama saat buah mulai terbentuk hingga matang. Lalat betina menyerang tanaman kelengkeng dengan menusuk kulit buah, kemudian meletakkan telur dan juga larva ke dalam buah sehingga menetas, dan juga larva dan juga anak-anak lalat buah tersebut memakan daging buah sehingga buah dapat berlubang, lunak, dan juga busuk. Sehingga serangan ini menyebabkan penurunan kualitas serta kuantitas hasil panen. Musuh alami lalat buah seperti parasitoid Phoebus dan juga laba-laba serta burung pemangsa. Pengendalian dianjurkan secara terpadu melalui sanitasi kebun, pemasangan perangkat feromon, pembungkusan buah, serta pemanfaatan agen hayati. Sementara itu, insektisida juga diperlukan apabila serangan terlalu melebihi batas sehingga dapat digunakan secara bijaksana. Baik, selanjutnya ada hama yang ketiga, yaitu hama wereng pucuk mete. Itu dengan nama Latin Sanurus indicora, dan itu termasuk dari ordo Hemiptera dan famili Flatidae. Itu cara menyerang tanaman kelengkeng ini, itu ngangkat betinanya itu melakukan
meletakkan telur di bagian permukaan buah muda. Kemudian setelah menetas, larva itu masuk ke dalam buah melalui kulit dan menggerek bagian daging buah, sehingga itu dapat merusak buah menjadi busuk di dalamnya. Kemudian hama wereng pucuk mete ini dapat dikendalikan dengan musuh alaminya berupa seperti semut rangrang yang memangsa larva atau pupa di permukaan buah. Kemudian yang kedua itu ada laba-laba kecil dan kumbang yang memangsa telur dan ulat muda. Kemudian hama yang terakhir itu ada kutu putih. Kutu putih dengan nama latin Planococcus lilacinus. Itu dari ordo Hemiptera dan famili Pseudococcidae. Kemudian cara menyerang dari hama ini sendiri yaitu kutu putih mengisap cairan tanaman melalui daun muda. Kemudian itu bisa juga dari tangkai bunga dan buahnya, yang menyebabkan daunnya itu keriting, layu, dan pertumbuhannya terhambat. Kemudian kutu putih ini juga mengeluarkan embun madu yang memicu pertumbuhan jamur jelaga berwarna hitam di permukaan daun dan buah. Nah, dari kutu putih ini sendiri dapat dikendalikan dengan musuh alami berupa semut rangrang yang dapat membantu mengendalikan populasi kutu putih secara alami. Kemudian juga kumbang predator yang memangsa kutu putih itu sendiri. Oke, selanjutnya pada perhitungan tingkat kerusakan akibat serangan hama. Di sini kita menggunakan rumus intensitas serangan, di mana rumus intensitas serangan itu adalah N kecil dibagi dengan N besar kali 100%, di mana N kecil sendiri adalah jumlah bagian tanaman yang rusak mutlak, dan N besar itu merupakan jumlah bagian total tanaman yang diamati. Misalnya begini ya teman-teman, pada suatu bagian cabang daun itu terdapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jumlah daun, 7 jumlah daun, di mana itu pada bagian cabang yang kita amatin itu terdapat 1 daun yang rusak. Jadi kita masukkan ke rumus di mana jumlah sampel yang rusak mutlak yaitu 1 dibagi dengan jumlah cabang yang ada pada total jumlah cabang yang ada pada daun, berarti itu 7 dikali 100% itu menghasilkan 14,285% cabang pada setiap daun. Kemudian pengendalian hama yang dilakukan pada tanaman kelengkeng itu sendiri, yang pertama itu bisa dengan menggunakan cara mekanis, yaitu mengendalikan hama secara fisik, misalnya dengan memungut hama, membakar tanaman yang terinfeksi, kemudian memasang perangkap dan menutup tanaman dengan jaring. Kemudian secara biologis itu memanfaatkan musuh alami seperti kepik, laba-laba, parasitoid atau mikroorganisme untuk menekan populasi hama. Kemudian ada dengan cara kimia, yaitu menggunakan pestisida secara bijak seperti dosis, pemilihan pestisida selektif, serta melakukan rotasi bahan aktif untuk mencegah kekebalan hama. Selanjutnya ada dengan kultur teknis, yaitu mengatur cara budidaya seperti rotasi tanaman, menanam varietas tahan hama, menjaga kebersihan lahan, dan juga mengatur jarak tanam. Yang terakhir itu dengan cara pengendalian hama terpadu, yaitu mengombinasikan semua metode secara seimbang dengan prinsip menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu dengan memantau rutin melestarikan musuh alami dan menggunakan pestisida yang hanya bila perlu, dan membudidayakan budidaya sehat.